Jumat 11 Januari 2012, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kemenkokestra gelar jumpa pers yang berlokasi di Kemeninfo. Jumpa pers ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan. RPP ini harus segera ditetapkan. Apabila tidak, maka pemerintah dianggap melanggar peraturan perundang-undangan karena itu adalah amanat undang-undang. Tujuan utamanya dari PP ini adalah untuk mencegah dan melindungi secara serius generasi muda kita dari mulai bayi, anak-anak, remaja serta kelompok yang dipandang rentan terhadap penyakit. Siapa itu? Yaitu antara lain perempuan yang sedang hamil maupun perempuan yang menyusui. Kalau dipandang PP ini akan mematikan kelompok masyarakat lain, kalangan industri, tidak benar, tidak punya alasan. Karena RPP ini tidak ada larangan-larangan seperti larangan petani untuk menanam tembakau, untuk memproduksi industri rokok, untuk mengiklankan dan promosi rokok, larangan. Tidak ada larangan untuk memperdagangkan rokok, bahkan tidak ada larangan untuk orang merokok. Tidak ada larangan untuk orang membeli dan menyembah rokok. Lantas apa dong kalau semuanya nggak ada larangan? Berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya mengatur, mengendalikan saja. Jangan sampai anak-anak di bawah umur pun boleh merokok misalnya. Itu adalah ketentuannya. Pertama, mengendalikan dampak rokok sebagai zat adiktif melalui pembatasan iklan. Kedua, menyebarluaskan berbagai peringatan bahaya rokok bagi kesehatan manusia. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya rokok terhadap masyarakat. Saudara-saudara, jadi pertimbangan filosofisnya saya barangkali sedikit detail ke sini adalah pertama, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan lengkap. Apalagi kalau itu membahayakan dirinya, bukan? Maka kita wajib memberikan informasi itu. Kedua adalah penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif itu harus diarahkan atau tidak boleh mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia. Ini sudah kita sepakati. Dan ketiga, produk yang dikenakan cukai adalah produk yang harus dikendalikan. Dan saudara tahu bahwa rokok atau tembakau dalam hal ini itu dikenakan cukai sehingga harus kita kendalikan. Kita tahu bahwa produk tembakau itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dia bisa membunuh, dia bisa menyebabkan penyakit, dia bisa menyebabkan kecacatan. Ya, apalagi dia adiktif sehingga begitu dia sudah mulai ngerokok maka sulit untuk dia lepas. Sedangkan yang kita lihat di Indonesia terutama bahwa konsumsi tembakau makin meningkat dan sebagian besar adalah karena akibat iklan, promosi maupun sponsor seringkali dibagi-bagikan khususnya kepada orang muda, dan penelitian kami menunjukkan bahwa makin muda seseorang mulai makin sulit lepas. Begitu juga kalau perempuan mulai merokok, maka untuk menghentikan atau melepaskan kecanduan itu jauh lebih sulit daripada laki-laki. Dan ketiga adalah kita juga melihat bahwa pengaruh tembakau terhadap aspek sosial ekonomi maupun kesehatan bagi mereka yang tidak merokok tetapi merokok di sebelahnya, jadi hanya asap rokoknya. Di mana prevalensi perokok di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Juga bahwa perokok pasif, artinya orang yang tidak merokok tapi mendapat dampak rokok itu cukup banyak. Perempuan di Indonesia 62 juta dan laki-laki 30 juta yang sebenarnya terdampak. Jadi bisa jadi sakit karena orang lain yang merokok. Anak di bawah 5 tahun, anak balita yang terpapar asap rokok di Indonesia berjumlah 11,4 juta anak. Jadi ini betul-betul merupakan suatu kalau saya sih sebagai dokter anak dan Menteri Kesehatan saya bilang dosa besar kita itu. Nah, ini isinya ya, kita lihat tentang kandungan nikotin, tentang kemasan, tentang peringatan kesehatan, kawasan tanpa rokok, perlindungan anak dan wanita hamil, pengendalian iklan, dan pengawasan. Untuk produksi, maka untuk produksi harus slide
Nah, kewajiban pengujian kadar nikotin dan tar, karena itu yang paling toksik ya, dan karsinogenik, menyebabkan kanker. Larangan menggunakan bahan tambahan, karena seringkali bahan tambahan itu juga yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian kemasan paling sedikit 20 batang rokok putih mesin. Jadi artinya supaya orang jangan beli ketengan-ketengan yang murah toh. Kalau sekaligus 20 mudah-mudahan dia pikir terlalu mahal dan dia tidak beli. Itu yang ini. Sedangkan peringatan kesehatan, kalau kita dalam PP ini hanya bahwa peringatan berbentuk gambar dan tulisan seluas 40%. Kemudian harus dicantumkan berapa kadar tar dan nikotinnya dan sebagainya. Jadi ini informasi untuk masyarakat, biar masyarakat tahu apa saja isinya rokok itu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat. Kalau masyarakat mau sehat, masyarakat yang menegur.